Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok Zabar akan mempresentasikan proyek UX Design dengan topik kurangnya aktivitas fisik di kalangan mahasiswa. Proyek ini disusun untuk mata kuliah UX Design atau desain pengalaman pengguna. Oke, sebelumnya di kelompok ini beranggotakan dua orang. Yang pertama ada saya, Rezatnan Fadilah. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Akbar. Untuk yang pertama itu ada problem space, problem explanation. Walaupun masih menyadari pentingnya kesehatan, aktivitas digital seringkali lebih diprioritaskan dibanding olahraga ringan. Hal ini menyebabkan pola hidup sedentary yang berlangsung secara konsisten. Dan berdasarkan analisis 5W1H, masalah ini terjadi pada mahasiswa aktif di perguruan tinggi, terutama saat perkuliahan dan waktu luang, baik di kampus maupun di tempat tinggalnya masing-masing. Penyebab utamanya adalah kesibukan akademik, kurang motivasi, serta minimnya fasilitas yang terintegrasi. Problem statement. How might we membantu mahasiswa meningkatkan aktivitas fisik harian secara konsisten melalui pendekatan yang sederhana, fleksibel, dan relevan. Dengan gaya hidup mahasiswa yang padat aktivitas dan bergantung pada perangkat digital. Solusi ini juga ditunjukkan bagi mahasiswa dengan jadwal padat dan tingkat stres akademik yang tinggi, sehingga mereka dapat membangun kebiasaan bergerak yang sehat tanpa merasa terbebani, serta meningkatkan fokus dan performa akademik. Human aspect, user dan stakeholder. User utama dalam permasalahan ini adalah mahasiswa aktif, sedangkan stakeholder yang terdampak meliputi pihak kampus, dosen, dan unit kesehatan kampus yang memiliki kepentingan terhadap kesejahteraan mahasiswa. Dari sisi pengguna, mahasiswa merasa tidak sempat olahraga meskipun sadar akan pentingnya aktivitas fisik. Aktivitas mereka didominasi oleh duduk dan belajar sehingga sering merasa mudah lelah dan kurang bugar. Sedangkan stakeholder memandang bahwa kesehatan fisik mahasiswa berpengaruh langsung terhadap fokus dan prestasi akademik. Oleh karena itu, mereka berupaya menyediakan fasilitas dan program kesehatan, namun masih membutuhkan solusi yang mungkin lebih efektif. Untuk isu persona yang pertama, ada Fajar, seorang mahasiswa DKV berusia 21 tahun dengan aktivitas akademik dan organisasi yang sangat padat. Sebagian besar waktunya dihabiskan di depan layar laptop dan smartphone, sehingga aktivitas fisiknya sangat rendah. Meskipun sadar pentingnya olahraga, Fajar sering terkendala waktu, kelelahan, dan motivasi yang tidak konsisten. Ia membutuhkan solusi olahraga yang praktis, fleksibel, dan sesuai dengan gaya hidup digitalnya. Untuk user persona yang kedua, ada Karin, seorang mahasiswi desain interior berusia 20 tahun, yang sering menghabiskan waktu lama untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ia tertarik pada gaya hidup yang sehat, namun sering mengabaikan olahraga saat deadline menumpuk. Karin ingin tetap fit agar fokus dan produktif, sehingga membutuhkan aktivitas fisik yang ringan yang mudah disesuaikan dengan jadwalnya. Oke, selanjutnya ada solution space yang dimana di sini akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan yang telah dijelaskan di awal-awal tadi. Di sini ada value proposition canvas. Nah, pada value proposition canvas ini, solusi yang kami ajukan adalah sebuah aplikasi mobile tracker aktivitas fisik, yang dimana aplikasi ini bisa terintegrasi dengan lingkungan kampus. Aplikasi ini juga tidak memaksa, seseorang mahasiswa untuk melakukan olahraga berat, tetapi, memfasilitasi aktivitas ringan seperti, workout ataupun olahraga ringan yang lainnya. Dan aplikasi ini juga memiliki fasilitas yang terstruktur dan sangat konsisten. Nilai utama dari solusi ini adalah kemudahan, dan fleksibilitas dan juga relevansi dengan gaya hidup digital bagi para mahasiswa. Di sini ada penjelasan dari, solusi dari aplikasi yang kami ajukan. Nah, di mana aplikasi ini berfungsi sebagai alat monitoring sekaligus sebagai motivator bagi mahasiswa, yang di mana mahasiswa juga di sini dapat melacak, aktivitas fisik harian dengan mengikuti program olahraga singkat 10 sampai 20 menit, serta bisa mendapatkan reward atas konsistensi mereka. Dengan pendekatan ini, aktivitas fisik tidak lagi terasa sebagai kewajiban utama ya, melainkan sebagai bagian dari rutinitas harian para mahasiswa. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fitur mapping, yang di mana fitur mapping ini sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tracker aktivitas, kemudian ada program olahraga 10 sampai 20 menit, sampai sampai reward dan gamification. Pada fitur mapping yang pertama itu ada tracker aktivitas. Fitur tracker ini memungkinkan para mahasiswa bisa mencatat aktivitas harian dan memantau konsistensi mereka. Data progres yang ditampilkan secara visual berperan sebagai umpan balik langsung dari hasil yang mereka kerjakan, sehingga para pengguna itu dapat melihat dampak dari usaha kecil yang mereka lakukan setiap harinya. Nah, pada fitur mapping ini
terdapat fitur program olahraga 10-20 menit, yang di mana program olahraga ini dirancang sangat singkat dan terstruktur, mulai dari stretching hingga workout ringan. Fitur ini juga memiliki cabang, yang di mana bisa menjadi sebuah intervensi utama terhadap sebuah masalah ketika punya waktu untuk melakukan aktivitas bagi para mahasiswa. Pada fitur ini juga terdapat sebuah panduan visual, timer, dan notifikasi, sehingga dapat membantu mahasiswa melakukan aktivitas dengan benar tanpa harus berpikir secara rumit. Nah, dari fitur mapping yang ketiga ini, sistem reward dan gamification berfungsi sebagai pendorong motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Poin dan leaderboard mahasiswa menciptakan sebuah rasa pencapaian dan kompetisi sehat. Ini adalah sebuah intervensi terhadap sebuah masalah, rendahnya motivasi dan konsistensi. Nah, kemudian ada user journey. Di user journey sini menunjukkan sebuah alur yang sangat sederhana dan juga logis, yang dimana pengguna membuka sebuah aplikasi, kemudian mengecek target, apakah target di sini sudah terpenuhi atau belum. Jika belum, para pengguna bisa melakukan aktivitas yang dirasa cocok dengan kebutuhannya. Kemudian setelah melakukan aktivitas tersebut, pengguna mendapatkan reward. Dengan adanya reward ini, para pengguna bisa termotivasi untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, pada user journey tahap awal ini, kita akan melihat nih, mahasiswa menyadari bahwa mereka kurang melakukan aktivitas fisik. Namun, dihadapkan pada berbagai hambatan seperti jadwal yang sangat padat, fasilitas olahraga yang minim, serta motivasi yang sangat rendah. Ketika mahasiswa mulai menyadari kebutuhan personal akan aktivitas fisik, mereka akan mulai mencari solusi eksternal, baik dari kombinasi teman maupun media kampus. Nah, pada titik ini, pengguna atau mahasiswa akan bertanya, apakah program ini sangat relevan dengan saya atau tidak. Jika relevan, maka pengguna akan langsung dihadapkan pada keputusan yang sangat penting, yaitu mencoba atau tidak mencoba program tersebut. Jika pengguna memutuskan untuk mencoba, maka mereka diminta untuk mengisi profil dan menentukan tujuan. Ini adalah sebuah intervensi krusial, karena sebuah sistem tidak langsung memaksakan program tetapi terlebih dahulu memahami kebutuhan dan keterbatasan dan tujuan dari pengguna tersebut. Nah, kemudian di sini setelah tujuan ditentukan, pengguna diarahkan untuk mengatur jadwal olahraga. Jika pengguna merasa bingung atau jadwalnya bentrok, sistem bisa memberikan fleksibilitas. Pengguna bisa memilih ulang program, melakukan refresh, atau menyesuaikan waktunya. Durasi yang singkat, sekitar 10-20 menit, dirancang sebagai solusi realistis bagi mahasiswa dengan jadwal yang padat. Di sini juga terdapat fitur reminder yang dihadirkan sebagai dukungan tambahan untuk mengatasi sebuah masalah motivasi dan konsistensi. Nah, sebelum program ini dijalankan, pengguna kembali ditanya apakah mereka sudah siap. Nah, pertanyaan ini sangatlah penting karena sebagai validasi kesiapan dari mental dan waktu bagi pengguna tersebut. Jika pengguna sudah siap, maka program akan sesuai dengan rencana. Namun, jika pengguna belum siap, program akan dapat kembali menyesuaikan tanpa tekanan. Pada tahap akhir ini, pengguna dapat mengecek tracker aktivitas mereka untuk melihat proses yang telah dicapai. Sistem juga memberikan reward sebagai bentuk apresiasi yang berfungsi sebagai meningkatkan motivasi intrinsik. Dengan adanya monitoring dan reward, pengguna tidak hanya menyelesaikan program, tetapi juga terdorong untuk mempertahankan kebiasaan aktif secara berkelanjutan. Proses ini menutup journey dengan pengalaman yang positif dan memuaskan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian wireframe. Pada bagian wireframe ini terdapat tampilan login, yang di dalamnya terdapat atur jadwal dan aturan program yang dimana pengguna diharuskan untuk memastikan terlebih dahulu apakah jadwal yang pengguna pilih berhalangan atau tidak, dan juga pengguna harus memahami aturan yang terdapat pada program ini. Kemudian, pengguna juga diharuskan untuk memasukkan masalah yang sedang dialami agar program bisa membantu dalam mencarikan program apa sih yang cocok dengan masalah yang sedang diinput. Kemudian pada bagian wireframe ini terdapat tampilan registrasi, yang dimana mengharuskan para penggunanya untuk mengisi terlebih dahulu biodata dan tujuan yang ingin dicapai pada saat melakukan program ini. Kemudian terdapat juga tampilan kalimat dukungan
agar para pengguna bisa termotivasi dalam melakukan program ini. Untuk wireframe yang ditampilkan di slide ini menampilkan sistem rekomendasi program yang disesuaikan dengan tujuan dan kondisi sang pengguna. Pengguna dapat memilih program yang dibutuhkan atau melihat preview terlebih dahulu jika masih ragu. Setelah program dipilih, sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi terkait jadwal dan program yang telah dipilih. Fitur juga membantu pengguna menyesuaikan program dengan kebutuhan mereka secara lebih tepat. Wireframe pada slide ini menjelaskan fitur pelacakan aktivitas fisik yang terintegrasi dengan smartwatch, yang menampilkan BPM dan indikator langkah, serta juga menampilkan sistem challenge dan reward yang digunakan untuk meningkatkan motivasi dan menjaga konsistensi aktivitas pengguna. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.